Polemik kapal 01 Merata di Tanjung Jabung Timur terus bergulir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akhirnya memanggil pihak kontraktor pembuatan kapal yang berasal dari Tanjung Pinang terkait dugaan ketidaksesuaian perencanaan proyek kapal yang diperuntukkan melayani masyarakat pesisir. Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur Zilawati beserta anggota, Kepala Dinas Perikanan Henry, perwakilan Bapeda, bagian ULP, serta Direktur PT CAS, Bambang Irawan. Suasana rapat sempat memanas saat anggota DPRD mempertanyakan perubahan spesifikasi kapal dari yang semula 10 gross ton menjadi 16 gross ton. Anggota DPRD Tanjung Jabung Timur dari fraksi PDI Perjuangan Guntur menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak menjadi masalah selama pembuatan kapal masih sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Menurut hemat saya selaku anggota DPRD, selagi perencanaan yang dibuat sudah sesuai dengan perencanaan, itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan apabila yang di kapal yang dibuat itu berbeda daripada perencanaan. Sementara itu, Direktur PT CAS Bambang Irawan menjelaskan bahwa gross ton atau GT bukanlah menunjukkan kapasitas muatan kapal. Menurutnya, GT merupakan ukuran volume ruangan tertutup di dalam kapal, seperti bagian rumah kapal. Ia menilai polemik yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh perbedaan pemahaman di tengah masyarakat. Pengertian GT antara kami dengan masyarakat. Jadi kalau pengertian kami dan yang sebenarnya GT itu bukan berat kapal. Jadi kalau misalnya disebut 10 GT bukan berarti 10 ton. Jadi GT itu adalah volume ruangan tertutup. Jadi kalau misalnya rumah kapal itu, kabin kapal itu, kalau misalnya dia dinding belakang misalnya nggak ada, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai ruangan tertutup, maka dia tidak bisa dimasukkan sebagai komponen GT. Tapi karena di kapal kita ini, di dalam kabin itu banyak alat-alat mahal kayak seperti GPS, radio, dan lain-lain, maka di belakang itu kita taruh sekat dan ditaruh pintu. Kalau saya lihat di gambar perencanaan memang nggak ada pintu, jadi sebenarnya ruangan itu nggak bisa disebut sebagai ruangan tertutup. Tapi kalau pintu itu kita nggak pasang, takutnya barang-barang hilang. Jadi pintu itu kita pasang dan pihak SOP itu menganggap bahwa ini adalah termasuk sebagai ruangan tertutup. Jadi selisihnya 10 dengan 16 ini sebenarnya masalah pintu ini. Jadi ruangan kabin itu dianggap sama SOP sebagai ruangan tertutup, bukan ruangan terbuka seperti itu, Pak. Pak, mungkin ada isu adanya kapal bekas, mungkin bisa dijelaskan jangka waktu proses perencanaan, pengerjaan, hingga finisi mungkin berapa lama? Jadi tadi kami udah paparkan, jadi waktu kita peletakan lunas itu dihadiri oleh pihak Sabandar. Pihak Sabandar sendiri menghadiri peletakan lunas. Terus kemudian di dalam prosesnya kapal ini itu dari dokumen-dokumen itu semua ada BKI yang ada tangan peluncuran, bahkan pihak penerima kapal itu ada Pak Haji Ambo Ase, pokoknya 3 orang itu datang mungkin di Tanjung Pinang sekitar 1 minggu lebih gitu, sampai kapal itu diluncurkan mereka menghadiri juga gitu. Waktu BKI Biro Klasifikasi Indonesia melakukan pemeriksaan kapal itu pun mereka ada di situ gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang kapal ini kapal bekas atau apa, boleh diklarifikasi langsung ke pihak penerima kapal yang hadir waktu itu gitu. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, CNTV melaporkan.